Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau bahas tentang harga kompetitif. Ini lebih ke definisinya apa sih harga kompetitif, dan kita sering banget dengar eh, dari RM, dari AM, Kak pastikan harganya kompetitif, Kak ayo submit harga kompetitif. Harga kompetitif itu apaan sih? Harga yang bisa berkompetisi. Itu kalau atau itu kalau terjemahan harfiahnya ya, kompetitif, kompetisi tif. Jadi itu jiran apa ya, kok jiran? Ya itu artinya harga yang bisa berkompetisi lah. Tapi intinya simpelnya harga kompetitif tuh murah. Udah sederhana, murah itu aja. Bahkan TikTok Shop kan belakangnya rela sampai bakar diskon jadi lebih murah. Shopee ngasih gratis ongkir, ya sebenarnya bukan hanya Shopee ya, marketplace lain nggak ngasih gratis ongkir biar lebih murah untuk customer. Jadi kalau udah disubsidi oleh marketplace, terus kita juga ngasih harganya lebih murah daripada yang lain, marketplace juga senang. Marketplace juga senang karena mungkin sama-sama bakar uang, dan ya banyak customer yang datang, banyak orang datang untuk belanja ke marketplace tersebut. Jadi simpelnya si harga kompetitif itu adalah murah. Nah, yang jadi soal, semurah apa? Semurah apa saya udah kompetitif jika titik titik titik? Jujur saya nggak bisa jawab. Apakah saya sudah kompetitif jika menjadi terlaris nomor satu di Shopee? Belum tentu juga. Apakah saya sudah kompetitif jika bla 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 bla? Nah, coba tanya RM, pasti bengong juga. Pasti bengong yang jelas. Dia juga akan bingung. Kalau udah kompetitif tuh kayak gimana sih? Nah, udah seperti apa? Pasti bingung. Mungkin di mata marketplace itu pengennya kita tuh semurah-murahnya. Jadi kompetitif itu adalah semurah-murahnya yang bisa Anda jual. Kalau bisa Anda rugi setiap saatmu, seakan-akan kayak gitu. Jadi semurah apa? Saya nggak tahu. Mungkin seakan-akan dari pihak pihak marketplace itu pengen Anda jual semurah-murahnya, mungkin HPP plus 1000 perak, HPP plus 2000 perak, atau HPP saja mungkin. Saya nggak tahu. Silakan tanya RM. Jadi kalau udah kompetitif itu semurah apa sih, saya nggak tahu. Cuman yang jadi soal ini skema, ini implikasinya, implikasi skemanya. Jadi kalau Anda mengejar harga kompetitif, saya khawatir, bukan Anda deh, saya deh. Jika saya mengejar harga kompetitif, jika saya berusaha kompetitif terus, setiap sepanjang tahun kompetitif terus, saya akan menjadi seller yang non kompetitif. Karena akan masuk lingkaran setan. Nih lingkaran setannya kayak gini. Saya jual harga murah, otomatis marginnya kecil. Gross profit marginnya kecil. Belum overhead ya, baru gross profit. Profitnya kecil alias marginnya kecil. Terus cairnya lama pula, terus saya terpaksa pinjam bank karena harus muterin stok. Lalu saya jadinya C atau D player. Jadi C D player itu apa? eh Nyari karyawan yang level C, level D, alias nyari karyawan yang, mohon maaf, yang murah, yang skillnya yang nggak bagus. Kalau level A itu yang karyawan yang mungkin yang udah berpengalaman di FMCG misalkan, tahu gudang, terus ngerti dan lain sebagainya. Alhasil apa? Alhasil karena nggak mungkin nge-hire orang yang level A atau A player yang memang kerjanya bagus, berpengalaman, berpendidikan tinggi, kita karena marginnya tipis terlempar ke si D player yang lebih ke operator, lebih ke otot doang, lebih ke mungkin nggak bisa mikir di tempat sana tempat sini nggak keterima mungkin ya. Terus gajinya juga rendah, turnovernya juga tinggi, sehingga kita jadi terjelembab ke self employee, jadinya kita lagi. Jadi si margin kecil ini owner lagi, saya lagi yang ngerjain, saya lagi, karena untuk nge-split kerjaan yang saya kerjain gak ada uangnya. Ini kejadian di saya. Ya waktu itu saya segala rupa yang susah-susah sama saya sendiri. Karena saya nggak sanggup ngebayar orang lain untuk mengerjakan itu. Bukan karena saya nggak percaya, tapi saya nggak sanggup ngebayarnya untuk orang, contohnya untuk laporan keuangan. Laporan keuangan, bikin laporan keuangan sebenarnya kan nggak tiap hari ya. Jadi kalau saya nge-hire orang, ngebayar orang katakanlah 3 juta, saya nggak sanggup aja dan nggak tega aja karena kerjaannya nggak setiap hari. Cuman kalau saya marginnya tebal, ya saya bisa cari akuntan, margin tebal dan laku ya. Saya cari akuntan yang kerjanya bukan hanya laporan keuangan, bisa jadi admin lah, bisa jadi rekonsil harian lah dan sebagainya. Jadinya saya bisa hire orang, dan hasil ya sampai sekarang masih saya sendiri sih, ya nggak apa-apa juga sih. Tapi intinya gitu. Jadi ngelantur kemana-mana ya.
Tapi intinya gitu. Jadi kalau kita margin kecil, cairnya lama pula, terus minjem bank pula, terus kita kita cuma muterin stok doang, kita hanya bisa dapetin karyawan yang atau tim yang ya level C atau level D. Sehingga menjelembab kita ke self employee, kita repot sendiri, kita capek sendiri, segala rupa sama kita sendiri. Itu real case. Lalu margin kecil, terus gak ada ruang untuk depresiasi. Nah, ini yang kejadian di saya juga, dan saya harap tidak kejadian di Anda, tidak menghitung depresiasi. Jadi di tahun kelima nih saya ya berarti ini sudah jalan 3 tahun, kami kebingungan peremajaan device. HP, komputer agak lama sih memang, tapi udah mulai ngelek-ngelek. Jadi mengurangi produktivitas. Jadi untuk peremajaan device atau mesin atau lain sebagainya itu harus dihitung. Itu dengan cara menghitung depresiasi. Nah, kemungkinan besar yang pakai margin kecil ini depresiasi nggak dihitung, lama-kelamaan jadinya produk kualitas jadi jelek, jadinya sellernya nggak kompetitif. Karena yang lain ada seller baru yang nggak ngitung depresiasi juga, karena mesin-mesinnya pada baru, HP-HP-nya pada baru dan sebagainya, kualitasnya masih bagus, jual kecil juga, jual murah, lebih kompetitif daripada Anda. Karena karena Anda mengerjakannya dengan device atau mesin yang lebih jelek. Kalau yang seller baru ya seperti Anda 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Ya begitulah teman-teman, inilah masalah harga kompetitif. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.